selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosita Rifali Malayan dengan NIM 23773. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta diskursus epistemologis. Yang pertama, bagaimana manusia berproses untuk mencintai, yaitu proses mencintai melibatkan banyak faktor psikologis, emosional, dan sosial. Manusia cenderung membentuk ikatan emosional dengan orang lain berdasarkan sejumlah hal seperti kesamaan nilai, kepercayaan, perhatian, dan interaksi positif. Prosesnya bisa dimulai dari rasa tertarik fisik atau emosional yang kemudian berkembang menjadi perasaan kasih sayang yang mendalam melalui waktu, keintiman, pengorbanan, dukungan, dan pengertian satu sama lain. Faktor seperti kepercayaan, komunikasi yang baik, rasa hormat, dan keterbukaan juga memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang penuh cinta. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mencintai? Mencintai adalah perasaan yang kompleks dan yang mendalam dan melibatkan rasa kasih sayang, pengorbanan, kepedulian, dan pengertian yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu. Ini melibatkan ikatan emosional yang kuat, rasa keterikatan, dan keinginan untuk memberikan dukungan perhatian dan kebahagiaan kepada orang atau hal yang dicintai. Mencintai juga mencakup penerimaan terhadap kekurangan dan kelebihan seseorang, serta berbagi momen-momen baik dan buruk dalam kehidupan. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mendukung manusia untuk mampu mencintai 100? Ada beberapa faktor yang mendukung kemampuan manusia untuk mencintai, antara lain yang pertama, keterhubungan emosional, yaitu kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan orang lain, menunjukkan empati, dan memahami perasaan orang lain merupakan faktor kunci dalam mencintai. Yang kedua, kesadaran diri, yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri, termasuk kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan, dan dapat membantu seseorang memberikan dan menerima cinta dengan lebih baik. Yang ketiga, empati dan keterbukaan, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, serta keterbukaan terhadap pengalaman dan pandangan orang lain, membantu membangun hubungan yang penuh kasih. Yang keempat, komunikasi yang efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan dengan jelas dan terbuka sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Yang kelima, keterikatan aman, yaitu merasa aman dan percaya dalam hubungan, memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun rasa kasih sayang yang dalam. Yang keenam, penerimaan dan pengampunan, yaitu kemampuan untuk menerima kekurangan dan kesalahan orang lain, serta bersedia memberikan pengampunan dalam hubungan, menciptakan kedalaman dalam mencintai. Yang ketujuh, komitmen dan pengorbanan, yaitu mencintai juga melibatkan komitmen untuk mendukung, memberikan waktu, dan berkorban demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang dicintai. Faktor-faktor ini tidak hanya membantu dalam memulai proses mencintai, tapi juga dalam memelihara dan mengembangkan hubungan yang sehat dan penuh cinta. Yang terakhir itu yang keempat, apa halangan-halangan yang membuat manusia tidak mampu mencintai dengan tulus? Ada beberapa halangan yang bisa membuat kesulitan untuk mencintai dengan tulus, antara lain yang pertama, trauma emosional, yaitu pengalaman trauma masa lalu seperti pengkhianatan, kegagalan dalam hubungan sebelumnya, atau pengalaman buruk lainnya
dapat membuat seseorang sulit untuk membuka hati dan percaya sepenuhnya pada orang lain. Yang kedua, ketidakmampuan menyatakan emosi, yaitu kesulitan dalam mengungkapkan emosi atau terjebak dalam pola komunikasi yang baik. Tidak sehat dapat menghambat kemampuan seseorang untuk menyatakan perasaan cinta dengan jelas dan tulus. Yang ketiga, ketakutan atau keterikatan. Beberapa orang mungkin takut untuk terlalu dekat dengan orang lain karena ketakutan kehilangan kemerdekaan atau terluka secara emosional. Yang keempat, ketidakseimbangan dalam hubungan, yaitu ketidakseimbangan dalam memberikan dan menerima cinta dan dalam hubungan dapat menyebabkan konflik atau kegagalan untuk merasakan kedalaman yang sebenarnya dari perasaan cinta. Yang kelima, kurangnya percaya diri. Rasa rendah hati atau ketidakpercayaan pada diri sendiri bisa membuat seseorang merasa tidak pantas atau tidak mampu memberikan cinta dengan tulus kepada orang lain. Yang keenam, kebiasaan buruk atau pola pikir yang negatif. Artinya, pola pikir yang negatif seperti sikap pesimis, kebencian terhadap diri sendiri, atau kebiasaan meremehkan diri sendiri dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencintai dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, ketidakcocokan nilai dan kebutuhan perbedaan, yaitu nilai atau kebutuhan signifikan antara dua orang dapat menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang penuh cinta. Mengatasi halangan-halangan ini memerlukan pengakuan, pemahaman, dan usaha menghadapinya. Proses tersebut bisa melibatkan dukungan dari orang lain, konseling atau pengembangan diri secara pribadi untuk memperbaiki hubungan dan memperluas kemampuan untuk mencintai dengan tulus. Terima kasih. Bye-bye.